Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memberikan tutorial untuk instalasi dan konfigurasi web server juga SSH. Oke, pertama buka VirtualBox ya. Yang kedua kita bikin baru untuk mesin virtual, kita kasih nama misal asat JKT. Oke. Lalu pilih image ISO, pastikan menggunakan Debian 1212 ya. Dipilih satu, lalu checklist lewati instalasi tak terdampingi. Lalu klik lanjut. Kemudian kita rubah RAM-nya menjadi 1 GB, jadi 124 MB. Lalu klik lanjut. Oke, lanjut lagi, selesai. Nah, di sini penting untuk pengaturan supaya kita mudah nanti dalam mengkonfigurasi. Jadi kita klik pengaturan di asat ini. Selanjutnya kita klik tampilan, kita rubah tampilannya supaya tidak kepotong jadi Pbox PGA. Selanjutnya ke jaringan, fungsi jaringan adapter 1, fungsi NAT kita rubah ke adapter hanya host karena Windows 11 ini atau Windows 10 ini yang menjadi host kita jadikan juga sebagai klien pengujian nantinya. Mode promiscuity kita izinkan semua. Lalu setelah itu klik OK, lalu klik mulai. Oke, kita tunggu. Oke, setelah ini lalu kita install. Coba tampilannya kita perbesar dulu. Mode skala. Masih ya. Oke, setelah di sini kita eh, akan melakukan instalasi. Lanjut tekan install ya. Oke, kita ubah dulu ukurannya. Oke, sesuaikan. Lalu kita rubah ke bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia, enter.
enter lagi, Inggris Amerika, enter lagi. Oke. Oh ya lupa, kita disconnect dulu ke jaringan. Nah, sekarang sudah selesai, sudah aman. Kita tunggu untuk proses instalasi ini, lumayan memakan waktu ya. Ini kita cancel aja, batal dengan cara tekan tombol enter. Ya, kita batalin saja di HCP-nya karena itu tidak perlu. Untuk saat ini tidak perlu ya. Jadi jangan mengatur jaringan saat ini supaya instalasinya jauh lebih cepat ya. Oke, nama host, uh, Asad. Oke, passwordnya root, password root ingat 1234 nanti untuk login root ya. Kemudian lagi 1234. Nama lengkap boleh dilengkapi, boleh tidak. Tapi yang pasti nama untuk akun tidak boleh ada spasi ya. Jadi cukup saja segini. Ntar. Untuk kata sandi pengguna baru biasanya menggunakan 5678. Ingat 5678 boleh disamakan, boleh tidak. Tapi saya lebih memilih 5678 dan 5678. Ini untuk zona waktu enter ya, tidak ada perubahan yang paling atas. Oke, proses instalasi berlangsung. Ini terpandu ya, enter. Kemudian pilih hard disk ini, enter. Kemudian enter lagi yang paling atas pilih. Kemudian ini selesai, enter ya. Lalu tuliskan perubahan ya. Oke, ini proses instalasinya begini ya. Jadi supaya Bapak kasih tipsnya supaya cepat proses instalasinya. Karena kita akan menggunakan jaringan statis, makanya tadi di HCP kita batalkan. Oke, sambil menunggu prosesnya, diperhatikan saja. Ini sedang melakukan oke, masih proses, terus saat lagi. Oke, lumayan agak lama, ditunggu saja. Oke, pindai media instalasi tambahan tidak, kemudian gunakan jaringan tidak ya.
Tunggu lagi. Ini berpartisipasi tidak ya? Oke, ingat yang kita hilangkan dua atas kecuali yang bawah dengan cara spasi, hilangkan bintangnya. Oke, hilangkan bintangnya. Lalu setelah itu langsung enter ya. Kita pilih standar saja. Kenapa? Karena yang di atas itu akan jadi desktop environment tampilannya, bukan lagi CLI, dan itu akan jadi sangat lama instalasinya. Termasuk juga menggunakan resource atau sumber daya perangkat laptop maupun komputer akan jadi sangat lambat, akan terasa lambat gitu. Makanya Bapak sarankan tadi eh, pilih yang paling bawah saja, sisanya dihilangkan bintangnya ya. Oke, proses instalasinya akan jadi jauh lebih cepat. Oke, kita tunggu sebentar lagi diproses. Nah, memasang bootloader. Ini udah bagian akhir. Pasang bootloader, ya. Awas ingat sebelum di enter, pilih dulu yang paling bawah. Karena kalau misalnya perangkat secara manual, nanti akan sulit masuk ke tampilan Debian. Jadi pastikan ini diarahkan ke bawah. Lalu tekan enter. Oke, instalasi hampir selesai. Jadi setelah instalasi selesai, kita akan eh, mengkonfigurasi SSH server, lalu web server. Oke, masih kita menunggu. Oke, tekan lanjutkan. Ya, tekan enter maksudnya. Oke, enter. Oke, kita login kan ya. Login root. Passwordnya ingat 1234. Oke, setelah ini kita akan mengkonfigurasi eh, network interface. Oke, perintahnya nano slash etc slash network slash interface. Biar cepat pakai tab ya. Tekan tombol tab, nah, melengkapi sendiri. Enter. Oke, kita statik ya. Kita masukkan konfigurasi IP statik kita. Max gateway. Oke, selesai ya. Simpan, Ctrl X, Y, enter. Lalu jangan lupa kita restart eh, networkingnya dengan perintah sistem ctl restart
networking. Enter. Oke, aman, berarti ini sudah tidak ada masalah ya, tidak ada notif muncul teks merah ya. Kita kita cek IP-nya apakah sudah masuk dengan cara perintah IP A. Nah, di sana di bawah ada 192.168.10.10/24 itu adalah IP-nya Debian server. Oke. Selanjutnya IP sudah ada, kita akan instalasi SSH. Dengan cara langkah pertama adalah apt update. Oke. Kita masukkan dulu kasetnya. Kaset 1 ya. Lalu perintah yang barusan kita ulangi lagi. Supaya tidak mengetik, kita tekan tombol tanda panah ke atas. Oke, apt update. Masih ya. Jadi kita langsung saja perintah instalasinya pt install open ssh strip server min y ya, enter. Oke, proses instalasi berlangsung aman ya. Oke, setelah ini kita periksa status server SSH-nya dengan perintah systemctl status SSH. Pastikan aktif running ya. Tulisan hijau aktif, status aktifnya aktif running ya. Nah, kita akan uji koneksi ke Debian dari komputer klien dari Windows 10 ini. Nah, ini dianggap klien ya. Buka CMD, enter. Nah, kita uji koneksi dulu nih. Kita uji koneksi dulu ke server dengan cara perintah ping. Oke, lupa. Kita rubah IP dulu ya sebelumnya. Harus kita rubah IP dulu. IP untuk apa namanya? Si komputer klien ini kita rubah dulu IP-nya. Oke, di sini kita rubah change adapter setting. Nah, ini pakai virtualbox host only ya. Kita properties, kita lihat IP-nya di sini ya, version TCP4. IP-nya 192.168.10.11. Isi sesuai seperti ini ya. Untuk setiap klien tampilan Windows 10 atau Windows 11 seperti ini tampilannya. Pak, boleh nggak 10.9 atau 10.1, 10.2, kecuali 10.1 ya, 10.2 dan seterusnya, boleh nggak? Boleh ya, boleh, itu boleh. Tidak perlu sama dengan 10.11 seperti ini. Yang pasti satu segmen ya, 10.11. Boleh, tidak harus sama 10.11-nya diganti boleh. Asalkan jangan 10.10 karena itu adalah IP server betul. Oke. Oke, close. Nah, sudah kita ganti, kita cek koneksi dulu dengan cara perintah ping betul. Arahkan ke IP server betul. Dari play ya. Coba kita uji koneksi SSH root ya, atau boleh pakai akun pengguna ya, tadi yang dimasukkan, boleh akun root, akun superuser. Nah, ada kalau ada warning seperti ini berarti ada penumpukan security key, jadi harus apa namanya, harus kita bersihkan dulu ya dengan perintah ssh keygen min r lalu diikuti IP server. Oke, kita ulangi lagi tanda panah ke atas ssh root. Oke. Nah, are you sure to you want to continue connecting? Yes. Ketik yes, enter. Passwordnya ingat berapa? Password root itu 1234, betul. Permission denied, artinya apa? Tidak diizinkan. Makanya kita harus melakukan, nah ini adalah fungsi remote access ya.
Berarti kita harus ada perubahan dulu nih di SSH-nya supaya diizinkan nih. Kita supaya diizinkan masuk ke server Debian melalui komputer lain gitu ya, tidak harus langsung ke komputer servernya. Itu remote access. Yaitu kita akan masuk ke nano slash etc slash ssh slash sshd sshd underscore config enter. Nah, di sini kita akan melakukan sedikit perubahan saja, cari permit root login. Nah, ini kita rubah ya, hilangkan tanda pagar, lalu kita hapus prohibit password, lalu kita isi, kita ganti dengan yes. Ctrl X, Y, enter. Ya, sudah selesai. Selanjutnya adalah kita restart eh, apa aplikasi SSH ini dengan perintah systemctl restart SSH. Oke, on ya. Nah, kita setelah ini coba ulangi lagi, login lagi. Passwordnya 1234. Nah, apa ini? Connection close. Oke, kita ulangi lagi. Passwordnya 1234. Nah, sekarang sudah root asat ya, sesuai sudah login ke Debian menggunakan komputer lain, menggunakan CMD ya, boleh pakai di mana saja ya. Nah, kita berarti sudah diizinkan. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan instalasi web server. Oke, karena kita sudah terhubung ke Debian, ya kita ke Debian menggunakan komputer lain melalui CMD, kita install saja dari CMD ya, apt install apache 2 min y. Bentar. Oke, proses instalasi berlangsung. Kita tunggu. Oke, setelah selesai, kita periksa statusnya, sistem CTL, status Apache 2. Bentar. Kalau status aktif running, itu berarti sudah aktif ya. Pastikan aktif. Oke, tekan Ctrl C, Ctrl C lagi. Oke, selanjutnya adalah kita membuat halaman web sederhana, itu saja tugasnya ya. Kita edit file index.html di lokasi nano slash etc slash www slash nano ulang var slash www slash html slash index.html pakai tab langsung bisa ya, enter. Ini tidak digunakan. Oh maaf, supaya menjadi bukti bahwa ada yang dirubah, kita lakukan dulu pengujian. Kita lakukan pengujian, kita masuk ke server dulu. Nah, kita masuk dulu ke server ya. Tampilan servernya bagaimana nih? Web servernya. Dengan cara ya masukkan alamat IP web servernya. Enter. Nah, seperti ini ya. Masih seperti ini. Kita buka lagi CMD. Kita hapus dengan cara shift ke bawah ya. Shift. Boleh pakai page down biar cepat. Nah, lalu kontrol K. Nah, semua codingan HTML-nya sudah bersih. Kita akan mengujinya dengan sederhana ya. Oke, isi dengan A1 A1
2026. Oke, diikutin ya. Ntar nama kelas 11 TJKT. Oke, setelah selesai simpan dengan cara Ctrl X, Y, Enter. Kita coba halaman IP-nya, web servernya apakah sudah berubah dengan cara refresh ya halamannya. Nah, sudah berubah ya. Karena ini tampilannya sederhana sekali, ya tentu eh, tidak ada nilai kreatif ya. Lebih bagus, lebih baik kalian tambahkan atau perbaiki ya, atau dilengkapi supaya lebih bagus atau cantik tampilannya. Kita buka lagi halamannya. Bapak ada beberapa contoh eh, eh, apa namanya codingan, kita rubah saja, tapi sampai sini juga cukup cukup sih. Bapak hanya memberikan lebih saja supaya untuk diperhatikan ya. Oke, kita coba HTML-nya. Kita coba. Oke, mana nih, kita coba. Bentar. Oke,
tutup lagi. Oke, supaya cepat kita copy saja. Copy dengan cara Ctrl K, Ctrl U, Ctrl K, Ctrl U, sorry, Ctrl K, Ctrl U, ulangi lagi, Ctrl U, Ctrl U, yes. Bentar dulu ya. Nah, ini kita ganti menjadi 11 TJKT. TJKT berapa tuh? Ya, boleh. Lengkapi saja kelasnya. Salam. Apa mau itu? Install. Boleh. Oke. Status biar gampang. Apa C2? Apa C2? Amin. Ya, enter. Ya. Coba lagi. Oke, mantap. Ketengahin ya? Ya. Oke ya, udah sesuai. Itu saja. Terima kasih untuk mematikan Debian dengan perintah sistem CTL power off. Tapi sebelum dikeluarkan, dimatikan, pastikan guru sudah menilai pekerjaan kalian ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau video? Iya.